Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Huyanzang berputar-putar di udara, menghadap Tan Yun, sementara pedang suci di tangannya menusuk tangan kanan Tan Yun. Dia mundur dan mencoba melarikan diri ke dalam formasi pertahanan. Menurutnya, Tan Yun pasti akan bersembunyi. Selama Tan Yun bersembunyi, dia akan terbang mundur ke formasi pertahanan. Namun, adegan berikutnya yang membuat Huyanzang ngeri terjadi. Tapi Tan Yun yang tersenyum pada pedang yang ditikam itu, senyuman yang mengendalikan seluruh situasi. Ini juga merupakan senyuman yang tegas dan tegas. Puci. Dalam cipratan darah, telapak tangan kanan Tan Yun tidak menghindar, tapi membiarkan pedang tajam Huyanzang menusuk ke telapak tangannya, menusuk dari belakang telapak tangan, dan menusuk ke arah tenggorokannya. Tan Yun, hati-hati, seru Fang Zixi. Pada saat ini, detak jantungnya seperti berhenti. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun membuat transmisi suara, dia tiba-tiba menoleh, dan tubuhnya tiba-tiba maju selangkah, membiarkan seluruh bilah pedang ilahi melewati lubang di telapak tangannya. Tan Yun mengubah tangan kanannya menjadi cakar dan tertekuk setelah menghentikan tangan kanan Huyanzang yang memegang pedang. Kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Ah, tidak, kaca. Huyanzang melolong seperti babi, dan 5 jari tangan kanannya yang memegang pedang dihancurkan oleh Tan Yun. Saat Tan Yun meraih pedang ilahi dengan tangan kanannya, tinju kirinya menghantam wajah Huyanzang. Tan Yun, kamu harus hidup, ucap Fang Zixi. Ketika teriakan Fang Zixi terdengar, tinju kiri Tan Yun tiba-tiba membuka cakarnya dan menggenggam lengan kiri Huyanzang. Kembalilah untukku, ucap teriak Tan Yun, tangan kirinya tiba-tiba ditarik, merobek lengan kiri Huyanzang secara tiba-tiba. Huyanzang yang kehilangan lengan kiri dan tangan kanannya berteriak, dan ditarik 100 meter di belakangnya oleh Tan Yun. Tan Yun berbalik di udara, membelakangi pintu masuk formasi pertahanan, memandang Huyanzang yang tampak putus asa, dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya benar, Anda ingin melarikan diri ke formasi perlindungan, dan kemudian, melalui formasi teleportasi, melarikan diri dari Nanzu, kamu ditakdirkan akan kecewa, ucap Tan Yun. Sambil berbicara, Tan Yun memegang gagang pedang suci yang menembus tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan perlahan menariknya keluar. Selama seluruh proses, alis Tan Yun tidak berkerut, seolah-olah tangan kanan yang terluka itu bukan miliknya. Kenapa? Huyanzang menggelengkan kepalanya dan meraung dengan enggan. Meskipun Master Sekte ini telah kehabisan kekuatan dan telah sangat menurun, Master Sekte ini juga merupakan kultivator di tingkat pertama dari alam leluhur Dao tertinggi, dan Anda hanya tingkat kelima dari alam suci Dao. Mengapa saya di depan Anda, tetapi hampir tidak ada perlawanan? Mengapa, ucap Huyanzang. Menghadapi keengganan dan pertanyaan Huyanzang, Tan Yun menutup telinga, dan dia berkata dengan dingin kepada dirinya. 90 juta tahun yang lalu, kamu bajingan bergabung untuk membunuh kakekku, kebencian ini adalah satu. Kedua, Huyanzang, apakah kamu masih ingat bahwa ribuan tahun yang lalu, Imam Besar secara brutal membunuh puluhan miliar dewa untuk membangkitkanmu, kebencian ini ada dua. Ketiga, kuil Tianmen adalah rumahku di alam leluhur tinggi, tetapi kamu telah menghancurkannya. Keempat, Yunxi adalah tunanganku, dan kamu masih ingin memiliki dia, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Huyanzang dengan tegas berkata, tidak salah, item pertama, ketiga, dan keempat yang Anda sebutkan semuanya terkait dengan Anda. Tapi bagaimana dengan item kedua, puluhan miliar semut semuanya ditangkap oleh anakku dari alam semesta yang lebih rendah, jadi apa hubungannya denganmu? Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika Master Sekte mati hari ini, aku akan menarikmu kembali, ucap Huyanzang. Segera, tengkorak Huyanzang mulai membengkak, jelas akan meledak kolam rohani. Kamu ingin meledakkan dirimu sendiri, kamu sedang bermimpi, Tan Yun tertawa dengan marah, apa bedanya? Baiklah, dengarkan aku, ucap Tan Yun. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun menghilang begitu saja, dan selanjutnya, muncul di depan Huyanzang. Ketika telapak tangan kanan berdarah menamparkan kepala Huyanzang, kekuatan leluhur mengalir ke pikirannya dan mengganggu kolam spiritualnya yang akan meledak, dan telapak tangan kanannya tiba-tiba mencekik leher Huyanzang.
Mata Tan Yun memerah, karena 10 miliar tentara adalah bawahanku, dan aku adalah tuan mereka, ucap Tan Yun. Mata Huyanzang melebar, dan lehernya dicekik, jadi dia hanya bisa berkata sebentar-sebentar. Bagaimana saya bisa mengatakan dalam 80 juta tahun, tidak pernah ada protos kuno abadi di alam leluhur tertinggi, jadi Anda berasal dari tingkat rendah, dan kamu di alam semesta telah membubung, ucap Huyanzang. Tidak, kamu salah. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak terbang, tetapi ditangkap oleh putra Anda. Apakah Anda tahu rasa sakit ketika saya menyerahkan puluhan miliar bawahan saya dan melarikan diri dari Shenzong Bliss sendirian, ucap Tan Yun. Saat berbicara, air mata Tan Yun menembus belenggu kelopak matanya, menetes ke wajahnya yang mengerikan. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun menyalahkan diri sendiri, itu adalah pilihan terakhir, dan itu adalah rasa sakit yang terkubur di dalam hatinya selamanya. Memikirkan puluhan miliar bawahan yang sangat mempercayainya, tetapi dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka dibunuh secara brutal, hati Tan Yun seperti pisau. Mendengar ini, Huyanzang menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, dan setelah waktu yang lama, dia berkata, pemenang adalah raja, yang kalah adalah bandit, aku, Huyanzang, tidak punya apa-apa untuk dikatakan, ucap Huyanzang. Huyanzang memang seorang laki-laki, meskipun dia berkeringat banyak karena kesakitan, dia tidak pernah memohon atau berteriak. Bukankah Tan Yun ingin membunuhnya? Pikirkan, benar-benar berpikir, tetapi Tan Yun ingin menyelamatkan hidupnya untuk Fang Zixi. Ketika Tan Yun melampiaskannya sebentar, dia melambaikan tangan kanannya dan melemparkan Huyanzang yang sekarat ke udara ke Fang Zixi. Fang Zixi melambaikan tangan batu gioknya, dan Huyanzang diselimuti kepulan Zuli, menyebabkannya melayang di depannya. Memikirkan kehancuran kuil Tianmen dan pembunuhan murid dan pejabat tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, Fang Zixi memandang Tan Yun dengan air mata di matanya yang indah, saya tahu bahwa Anda dan saya tidak perlu mengucapkan terima kasih, tetapi saya masih ingin mengatakan, Tan Yun, terima kasih banyak, ucap Fang Zixi. Tan Yun tersenyum dan mengangguk. Fang Zixi menangis dan menatap Huyanzang yang diam, tangan giok yang memegang pedang bergetar karena marah. Puci, puci. Pada saat ini, kebencian menelan Fang Zixi, dan dia terus menebas Huyanzang dengan pedangnya. Dari awal hingga akhir, hingga kematian, Huyanzang tidak mengucapkan sepatah kata pun rasa sakit, juga tidak membuka matanya. Setelah waktu yang lama, Huyanzang yang berubah menjadi mayat, jatuh ke dalam kehampaan. Sejauh ini, kekuatan besar generasi telah benar-benar mati. Melihat adegan ini, Raja Iblis Agung yang memegang Yu Yunxi, dia tidak tahu harus berpikir apa. Di dataran di bawah, tentara Nanzu sangat ketakutan sehingga mereka jatuh ke tanah satu demi satu, dan teriakan minta ampun memenuhi langit. Pada saat yang sama, ada beberapa teriakan yang sangat keras. Ketika saya bertemu dengan senior dari ras Dewa Kuno Abadi, kita semua dipaksa untuk setia kepada Huyanzang. Huyanzang dan Kaisar Agung Shizu membantai wilayah Dewa Nanzu saya, mereka harus terkutuk. Ya, senior Protos Kuno Abadi, mereka benar-benar layak mati, kami bersedia mengakui Anda sebagai tuan. Protos Kuno Abadi itu benar, jika tidak ada Protos Kuno yang abadi, mungkin manusia makhluk di alam leluhur, sedini 90 juta tahun yang lalu, itu dihancurkan oleh pasukan iblis di alam iblis. Mendengar ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, tetap di tempat Anda berada, atau Anda akan dibunuh tanpa ampun, ucap Tan Yun. Iya, para dewa menjawab berturut-turut, berlutut. Bibi, pada saat ini, Yu Yunxi yang berada di pelukan Raja Iblis Agung, perlahan membuka matanya. Sier, kamu sudah bangun, ucap Raja Iblis Agung. Mata iblis besar itu penuh dengan kasih sayang. Yunxi, sebuah suara yang mengandung kegembiraan dan kerinduan masuk ke telinga Yu Yunxi. Tubuh halus Yu Yunxi bergetar, dia meninggalkan lengan Master Raja Iblis Agung, berdiri di udara, berbalik perlahan, dan berdiri berhadap-hadapan dengan Tan Yun. Senyum Tan Yun berangsur-angsur mengeras, tetapi dialah yang menemukan Yu Yunxi dan menatap matanya dengan dingin yang menakutkan, jangan berpikir bahwa jika kamu menyelamatkanku, aku akan berterima kasih padamu, ucap Yu Yunxi. Kata-kata itu, Tan Yun tiba-tiba merasa sangat sedih. Aku tidak butuh rasa terima kasihmu, ucap Tan Yun. Begitu Tan Yun membuka mulutnya, dia dipotong dengan dingin oleh Yu Yunxi,
karena kamu tidak ingin aku berterima kasih, urus urusanmu sendiri dan jangan bantu saya. Hidup dan mati Yu Yunxi saya tidak terkait dengan apa yang kamu lakukan, ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, Tan Yun patah hati dan tidak bisa bernapas. Yu Yunxi, kamu bertindak terlalu jauh. Pada saat ini, Fang Zixi berkata dengan dingin, ketika Tan Yun mengetahui bahwa kamu datang ke Nanzu, apakah kamu tahu betapa khawatirnya dia tentang kamu? Dia datang siang dan malam, dia takut kamu terluka, takut kehilanganmu, kenapa kamu tidak mengerti, ucap Fang Zixi. Ketika Fang Zixi ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun berkata, jangan katakan itu, ucap Tan Yun. Fang Zixi mendengus dingin, dia memalingkan kepalanya dari Yu Yunxi. Bas, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, menara terbang keluar dari mindsetnya. Setelah pintu menara terbuka, Sen Subing terbang dengan Kaisar Liu di satu tangan dan Kaisar Agung Shizu di tangan lainnya, tergantung depan Yu Yunxi. Yunxi, aku tahu kamu sangat mencintai Tan Yun, dan Tan Yun juga memilikimu di dalam hatinya, saudara tidak ingin kamu menjadi orang asing, pikirkanlah, ucap Sen Subin. Setelah itu Permaisuri Liu dan Kaisar Shizu, mereka digantung di depan dari Yu Yunxi. Yu Yunxi memandang Sen Subing, bibirnya sedikit bergetar, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Sier, aku salah. Maafkan aku. Yunxi, jangan bunuh aku. Permaisuri Liu dan Kaisar Shizu memohon belas kasihan. Yu Yunxi menahan pikiran untuk menghancurkan keduanya menjadi berkeping-keping. Dia memandang Tan Yun dengan dingin dan berkata, kamu menangkap mereka berdua, kamu mengambilnya, ucap Yu Yunxi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata sedikit lebih keras, apakah kamu terburu-buru untuk menarik garis denganku? Kaisar Agung Shizu membunuh ayahmu, dan Permaisuri Liu memaksa ibumu mati, tidakkah kamu ingin membunuh mereka untuk membalas dendam? Aku memberikannya kepadamu sekarang, tetapi kamu tidak membunuh mereka. Alasannya adalah kamu tidak ingin berutang apapun padaku, ucap Tan Yun. Menghadapi teguran Tan Yun, Yu Yunxi mengerutkan bibir merahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Tan Yun memandang Yu Yunxi, Kaisar Agung Shizu membunuh banyak orang di kuil Tianmenku, apakah menurutmu aku tidak ingin membunuhnya? Apakah menurutmu Zixi tidak ingin membunuhnya? Jika kamu benar-benar berpikir kamu lebih suka tidak berutang padaku, kamu harus melepaskan kesempatan untuk membalas dendam orang tuamu secara pribadi, maka aku akan memenuhimu, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun memandang Fang Zixi, Zixi, dia tidak akan membunuh, kamu akan bunuh, ucap Tan Yun. Tan Yun, ucap Fang Zixi memandang Tan Yun, tapi dia diinterupsi oleh Tan Yun sebelum dia selesai berbicara, bunuh, ucap Tan Yun. Permaisuri melepaskan tembakan. Ketika Fang Zixi mendatangi Kaisar Agung Shizu dan mengangkat pedangnya, Yu Yunxi yang penuh dengan bekas luka tiba-tiba berkata, aku akan membunuh, ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, Tan Yun menghela napas lega. Fang Zixi menyingkirkan pedang ilahi dan terbang ke sisi Tan Yun. Aku akan membunuh mereka, tapi Tan Yun, biarkan aku memberitahumu, aku tidak akan berterima kasih padamu, ucap Yu Yunxi menatap Tan Yun dengan dingin, kata-katanya tanpa jejak emosi. Selama kamu bahagia, semuanya terserah kamu, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun berbicara, dia menatap Yu Yunxi dengan kelembutan dan kesedihan di matanya yang berbintang. Aku akan mengirim kalian dua binatang buas ke neraka, ucap Yu Yunxi mengorbankan pedang dewa dan memegang pedang dewa, mengabaikan pengemis dan jeritan Kaisar Shizu dan Permaisuri Liu, dan membunuh mereka berdua. Setelah membunuh keduanya, Yu Yunxi yang menatap langit dan berlutut dengan gemetar. Air mata menggenang di matanya, dia tersedak dan berkata, ayah, ibu, anak perempuan ini akhirnya membalaskan dendammu, kamu dapat beristirahat dengan tenang di surga, ucap Yu Yunxi. Raja Iblis Agun Fe di sampingnya, melihat bahwa dendam saudara perempuan dan iparnya telah dibalaskan, dia menggandakan air mata juga di matanya. Setelah waktu yang lama, Yu Yunxi bangkit dan melirik Tan Yun dengan mata acuh tak acuh, lalu segera menatap Raja Iblis Agung itu dan berkata, Bibi, ayo kembali, ucap Yu Yunxi. Saat ini Raja Iblis Agung menunjukkan kebencian yang tidak tersamar, dia memelototi Tan Yun untuk beberapa napas sebelum dia menarik kembali pandangannya, dan suara menyenangkan yang tak dapat disangkal dikirim ke telinga tentara lebih dari 6 juta iblis di dataran di bawah. Semua tentara mematuhi perintah,
kembalilah ke laut dengan Raja Iblis ini, ucap Raja Iblis Agung. Baik Raja Iblis Agung, ucap tentara lebih dari 6 juta iblis berteriak dengan suara serak. Ketika Yu Yunxi dan Raja Iblis Agung berbalik di udara dan hendak pergi, Tan Yun menatap Yu Yunxi dengan enggan dan berteriak, Yunxi, bisakah kebencian ras, identitas, dan leluhur membuatmu begitu teguh dan akan meninggalkanku, ucap Tan Yu. Tubuh halus Yu Yunxi bergetar, dan menghentikan langkahnya, dia tidak melihat ke belakang, tetapi dari bahunya yang terangkat, dia bisa melihat bahwa dia sedang menangis. Air mata Yu Yunxi pecah dan menetes, dan wajahnya yang cantik penuh dengan rasa sakit, dia diam-diam menangis dan terus berjalan ke depan. Yunxi, suara Tan Yun terdengar lagi di telinga Yu Yunxi, beri aku alasan, ucap Tan Yun. Yu Yunxi berhenti sejenak, berbalik, menyeka air matanya, menatap Tan Yun, dan berkata dengan keras, karena kamu menginginkan alasan, oke, kalau begitu aku akan memberitahumu. Tan Yun, kakekmu adalah Kaisar Dao Abadi, dan kakekku adalah leluhur iblis besar Zhenhai, dan kakekku adalah Raja Iblis Tua, ucap Yu Yunxi. Jadi apa? Tan Yun Nan bertanya, apakah ini akan menghalangi kita, ucap Tan Yun. Kamu dengarkan aku dulu, dan aku pikir kamu akan mengerti setelah mendengarkan, ucap Yu Yunxi mengendalikan dirinya untuk tidak menangis, tetapi air mata selalu mengalir dengan tidak menyenangkan. Ini bukan hanya identitas kita memiliki kebencian, Tahukah Anda bagaimana kakek saya meninggal? Tahukah Anda mengapa kakek saya memiliki IQ yang sama dengan anak berusia 8 tahun? Pernahkah Anda bertanya-tanya apa penyebab sebenarnya dari kematian kakek Anda? Bahkan jika kita mengesampingkan identitas kita, apakah menurutmu kita masih bisa bersama, ucap Yu Yunxi. Tan Yun memandang Yu Yunxi dengan bingung. Yu Yunxi tersedak dan berkata, kakekku dibunuh oleh Kaisar Dao Abadi kakekmu secara pribadi saat itu. Dan jiwa iblis kakekku dihancurkan oleh kakekmu 9 dari 10, selama lebih dari 90 juta tahun, dia telah hidup dan tidak seperti manusia dan tidak seperti hantu, ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, Tan Yun memandang Yu Yunxi dengan nada meminta maaf dan berkata, maafkan aku, ucap Tan Yun. Ini bukan salahmu, kamu tidak perlu meminta maaf, Yu Yunxi berkata, dan kakekmu, penyebab kematian yang sebenarnya adalah sebelum kakekku meninggal, kakekku dan kakekku melukai kakekmu. Setelah kakekmu terluka parah, tepat setelah melarikan diri dari lautan iblis, dia diserang oleh benua utara besar, benua selatan besar, dia meninggal setelah dikepung oleh Kaisar Besar Dongzhu, Fuchashu, Huyanzang dan lain-lain. Tan Yun, aku tidak ingin menyembunyikan perasaanku padamu, aku mencintaimu, hatiku hancur, dan aku ingin memberikan hatiku padamu. Tapi, datang dan katakan padaku, sebagai cucu dari leluhur Iblis Agung Zhenhai, cucu dari Raja Iblis Tua, dan sekarang aku Tuan Iblis Muda, bagaimana saya harus bersamamu, Yu Yunxi meratap keras, Tan Yun, jangan khawatir, selama saya adalah Tuan Iblis Muda selama sehari, saya tidak akan membiarkan iblis saya menyerang wilayah manusia. Untuk Anda dan saya, mulai sekarang, saya tidak akan pernah menyerah, jika Anda benar-benar memimpin para dewa dan melanggar alam jahat iblis saya, jangan salahkan saya karena menjadi kejam. Bibi, ayo pergi, ucap Yu Yunxi. Seru Yu Yunxi patah hati, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang ke langit. Tan Yun tetap di tempatnya, dan setetes air mata jatuh di pipinya yang tampan. Tan Yun tidak mengejarnya, dia sangat bingung, dia hanya tahu bahwa kakeknya sudah mati, dan iblis tua itu juga mati di masa lalu, tetapi dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak kebencian di dalamnya. Tan Yun kan, ada beberapa hal yang ingin kukatakan juga padamu, ucap Raja Iblis Agung. Raja Iblis Agung, tolong bicara, ucap Tan Yun mengepalkan tinjunya. Apa yang dikatakan Raja Iblis Agung selanjutnya sangat menggugah pikiran. Dia berkata, di dunia ini, tidak ada yang sepenuhnya benar atau salah, dari sudut pandang manusia Anda, lebih dari 90 juta tahun yang lalu, ayah saya memimpin sekelompok iblis untuk menyerang wilayah manusia, ini semua jahat dan harus dihancurkan, baik untuk dibunuh oleh Protos kuno abadi Anda. Tapi pernahkah Anda memikirkan sebuah pertanyaan, apakah itu iblis, manusia, atau ras lain, hanya ada satu rumah, dan itu adalah alam semesta ini. Dan alam leluhur tinggi bukan hanya tanah air manusia, tetapi juga tanah air ras iblis kami.
Mengapa kalian manusia menikmati sumber daya yang melimpah, dan kami para iblis harus tinggal di alam iblis dan menjalani kehidupan yang gelap? Ketika kami lemah, di masa lalu, kalian manusia, atas nama membunuh kejahatan, membantai iblis kami secara sembarangan, dan memaksa kami ke alam iblis, tetapi ketika kami kuat, kami ingin meninggalkan dunia iblis dan kembali ke tanah air kami pada saat itu, kakekmu, klanmu, membantai kami lagi. Tan Yun, saya pikir Anda akan menjadi raja di antara manusia di masa depan, saya dengan tulus meminta Anda untuk memikirkan apakah ada antara benar atau salah. Tan Yun, saya ingatkan Anda bahwa orang-orang dari semua kelompok etnis adalah yang paling menakutkan. Dan Anda harus memahami bahwa di zaman kuno, ketika Protoss kuno abadi Anda belum kuat, itu bukan kamu yang menguasai alam leluhur manusia, tapi ras iblisku. Ras Protoss bangkit dengan kuat, menduduki area Demon Rache, dan akhirnya mengambil alih Demon Rache kami, bergegas ke lautan iblis. Pada saat itu, leluhurmu dan leluhurku sepakat bahwa mulai sekarang lautan iblis akan menjadi rumah iblis, dan manusia tidak boleh masuk ke dalamnya. Tapi apa yang terjadi kemudian, manusia ingin mendapatkan sumber daya budidaya lautan iblis, memprovokasi sebuah insiden, dan iblis saya membunuh orang, dan bahwa lautan iblis adalah rumah iblis saya. Protoss kuno yang abadi telah membantai rumah saya di lautan iblis. Tan Yun, Anda berdiri di atas pendirian yang adil, dan Anda harus bertanya pada diri sendiri apakah ayah salah atau kakekmu salah, ucap Raja Iblis Agung. Mendengarkan Raja Iblis Agung berkata demikian, pada saat ini, untuk pertama kalinya, Tan Yun tidak memiliki keberanian, belum lagi Protoss kuno yang abadi adalah perwujudan keadilan. Untuk pertama kalinya, Tan Yun merasa sedikit bersalah. Maaf, saya tidak tahu asal-usul kebencian antara dewa kuno abadi dan iblis, Tan Yun berkata dengan tulus, jika apa yang Anda katakan itu benar, saya akui bahwa kakek saya salah. Anda dapat menjamin, jika suatu hari, saya memerintah umat manusia, saya akan memberi Anda jawaban yang adil, ucap Tan Yun. Raja Iblis mengangguk, saya sangat senang Anda bisa mengatakan itu, saya akan menunggu hari ketika Anda mendominasi umat manusia, selamat tinggal, ucap Raja Iblis. Setelah itu Raja Iblis Agung memimpin lebih dari 6 juta iblis dan menghilang di ujung langit. Setelah Raja Iblis Agung pergi, kata-katanya terus berputar di benak Tan Yun. Zixi, apakah yang dikatakan Iblis Agung itu benar? Ucap Tan Yun memandang ke samping ke arah Fang Zixi, matanya sedikit kosong. Itu benar, Fang Zixi mengangguk dan berkata, di masa lalu, manusia diperbudak oleh iblis. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, tidak diketahui apakah kita manusia diperbudak oleh iblis, karena sudah terlalu lama berlalu, yah, manusia pada waktu itu sudah lama pergi. Sebenarnya, Raja Iblis Agung benar, bukan iblis atau binatang buas yang jahat di dunia manusia, tetapi hati manusia, ucap Fang Zixi. Tan Yun menghela nafas panjang dan terus mengulangi 6 kata, yang jahat adalah hati manusia. Setelah beberapa saat, Tan Yun mendapatkan kembali semangatnya, aku tahu apa yang harus kulakukan, ucap Tan Yun. Hah, Fang Zixi bertanya dengan cemberut. Tan Yun berkata dengan keras, saya ingin menyatukan 4 benua, mengendalikan kekuatan politik, dan menciptakan sistem sehingga manusia dan banyak ras dapat hidup berdampingan secara damai. Raja Iblis Agung benar, dunia ini bukan manusia, dan alam leluhur tertinggi dimiliki oleh ras yang tak terhitung jumlahnya. Kami tidak memenuhi syarat untuk membantai ras lain, karena mereka semua berhak untuk hidup, ucap Tan Yin. Fang Zixi tersenyum, kamu benar, aku setuju, ucap Fang Zixi. Setelah itu, senyum Fang Zixi menghilang, alisnya berkerut. Bagaimana rencanamu untuk menghadapi hubunganmu dengan Yunxi? Apakah kamu benar-benar ingin mengakhiri hubunganmu dengannya? Ucap Fang Zixi. Tidak, tentu saja tidak, Tan Yun menggelengkan kepalanya, matanya tegas. Ketika aku menyatukan 4 benua, aku akan pergi ke alam iblis dan membawanya kembali, ucap Tan Yun. Yah, aku akan menemanimu ketika saatnya tiba, ucap Fang Zixi. Setelah Fang Zixi tersenyum sedikit, dia menatap para dewa yang sedang berlutut dan berkata, bagaimana harus menghadapi mereka, ucap Fang Zixi. Aku punya caraku sendiri. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia menatap para dewa dan berkata,
saya tidak peduli apakah Anda benar-benar menyerah kepada dewa kuno abadi saya atau tidak, yang saya inginkan adalah agar semua orang mematuhi perintah, bisakah Anda melakukannya, ucap Tan Yun. Lapor ke Tuan, kita bisa melakukannya, ucap, para dewa berbicara serempak, dan suara itu mengguncang langit. Semua orang mengangkat kepala dan menatapku, dan mereka yang melanggar perintah dibunuh tanpa ampun, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun tidak diragukan lagi terdengar, semua dewa mengangkat kepala mereka dan menatap Tan Yun. Mata ilahi Hongmeng. Tiba-tiba, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh, dan segera, para dewa tampak kusam. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pembantaian dewa-dewa kuno abadi saya berdiri, ucap Tan Yun. Ketika suara seperti kutukan Tan Yun terdengar, ribuan orang berdiri dan keluar dari tim. Di antara ribuan orang, ada lusinan anggota senior Bliss Shenzong, dan sisanya adalah alam Dewa Nanzu, alam Kaisar Dao seorang pria kuat di alam Tao. Setelah suara acuh tak acuh Tan Yun, kekuatan leluhur yang besar dilepaskan dari tubuh dan menelan ribuan orang. Segera, ribuan orang berubah menjadi awan darah, dan tidak ada tulang yang tersisa. Tan Yun berkata lagi, di antara kalian, jika saya ingin menahan diri untuk sementara waktu, dan orang yang ingin membunuh saya, keluar, ucap Tan Yun. Segera, puluhan ribu orang berdiri dengan bodoh, keluar dari tim, dan dengan mudah dibunuh oleh Tan Yun. Kemudian, Tan Yun mengangkat mata ilahi Hongmeng, dan setelah semua orang sadar kembali, mereka melihat mayat di depan mereka, bertanya-tanya apa yang terjadi. Sekarang semua orang dari alam leluhur Dao terdaftar, ucap Tan Yun. Baik Tuan, dengan suara hormat, 20 leluhur Shao melangkah maju. Di antara mereka, ada 3 orang dengan alam tertinggi, semuanya berada di alam leluhur Dao tingkat ke-8. Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng lagi, mengendalikan ketiganya di depan semua orang, dan bertanya, kalian bertiga, siapa yang terkait dengan ras dewa kuno abadi, ucap Tan Yun. Dua lelaki tua itu tidak berbicara, dan yang lainnya berusia sekitar 90 tahun berkata dengan ekspresi datar, saya memilikinya, ucap lelaki tua itu. Yuan apa? Tanya Tan Yun. Pria tua itu berkata dengan ekspresi datar. Keluarga Zuge kami adalah salah satu dari 3 keluarga besar di wilayah ilahi Nanzu 90 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, keluarga Zuge kami selalu setia kepada ras dewa kuno abadi, tetapi kemudian, ras dewa kuno abadi dihancurkan, ayah saya terlibat dan dieksekusi oleh Kaisar Agung Nanzu. Seluruh keluarga kami diasingkan, jadi saya hidup dalam penyamaran, ucap lelaki tua itu. Tan Yun mengangguk, melepaskan mata ilahi Hongmeng, dan bertanya, siapa namamu, ucap Tan Yun. Lapor pada Tuan, bawahan bernama Long Wugui, ucap orang tua itu penuh hormat. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, Wugui, apakah Anda memiliki pengalaman manajemen, ucap Tan Yun. Long Wugui berkata dengan jujur, saya tahu sedikit tentang itu, dan sekarang sekte nomor 1 di domain Dewa Nanzu didirikan oleh bawahan, ucap Long Wugui. Oke, sangat bagus, Tan Yun berkata lagi. Sekarang di kota leluhur Nanzu dan istana Nanzu, apakah ada orang yang lebih kuat darimu, ucap Tan Yun. Seharusnya tidak ada lagi, ucap Long Wugui. Tan Yun tampak serius, menatap Long Wugui, dan berkata, Zuge Wugui dengarkan perintah, ucap Tan Yun. Tubuh tua Long Wugui bergetar dan berkata dengan tidak percaya, Tuan, bagaimana Anda tahu nama keluarga bawahan, ucap Long Wugui. Pada saat ini, para dewa di belakang Long Wugui semua tertawa. Tan Yun tersenyum dan berkata, berlutut, ucap Tan Yun. Baik Tuan, Zuge Wugui, yang bingung, berlutut dengan lutut ditekuk. Kata-kata Tan Yun berikut ini membuat Zuge Wugui seperti berada dalam mimpi. Tan Yun menatap para dewa, dan suara keras bergema di seluruh dunia, mulai sekarang, Zuge Wugui adalah penguasa wilayah Dewa Nanzu dan penguasa Nanzu. Seluruh wilayah Dewa Nanzu berada di bawah kendalikan Zuge Wugui, jika ada yang melawan, bunuh tanpa ampun, ucap Tan Yun. Terima kasih Tuan, ucap Zuge Wugui bersujud dan berteriak, suaranya mengandung kegembiraan yang tak terkendali, bawahan Zuge Wugui bersumpah bahwa mulai sekarang, aku akan bersumpah setia kepada Tuan, dan Aju akan mengelola alam ilahi Nanzu dengan baik, ucap Zuge Wugui. Ya, Tan Yun mengangguk puas, bangun, ucap Tan Yun. Terima kasih Tuan, setelah Zuge Wugui bangkit,
para dewa di belakangnya semua berlutut dan membungkuk, bawahan bertemu Tuan, ucap para dewa. Penguasa Nanzu memandang para dewa dan berkata, mulai sekarang, kamu dan Tuan akan bersumpah untuk mengikuti tuannya sampai mati, mengerti, ucap Zhuge Wugui. Dimengerti. Kemudian, di bawah bimbingan penuh hormat dari penguasa Nanzu, Tan Yun dan Fang Zixi memasuki kota leluhur Nanzu. Para dewa di kota wilayah Dewa Nanzu telah berubah lagi, dan pemilik saat ini adalah dewa kuno abadi Tan Yun. Tan Yun dan Fang Zixi berkeliling kota, dan semua orang berlutut dan menyembah. Dengan cara ini, Tan Yun dan yang lainnya kembali ke istana Nanzu sepanjang jalan. Di istana Nanzu, Tan Yun duduk di kursi naga, dan di bawahnya berdiri penguasa Nanzu dan yang lainnya. Tan Yun memandang penguasa Nanzu dan berkata, sekarang setelah Huyan Zhang dan Kaisar Agung Shizu mati, sebagai penguasa Nanzu, apakah Anda tahu bagaimana menangani urusan Nanzu, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.